Apa dampak dari perang tarif Trump ini terhadap kita pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, terutama yang skala UMKM seperti kamu-kamu ini ya? Apa dampak efeknya nih? Saya berusaha untuk menceritakan secara simpel berdasarkan pengalaman saya, tapi sebelumnya kita saksikan yang satu ini. Halo Street Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit, dan sekarang suruh bahas tentang tarif Trump. Tiba-tiba saya menjadi seorang ekonom luar biasa ya. Memang netizen tuh apa aja dimintain ya. Nah, tapi saya akan mencoba berdasarkan keilmuan saya. Saya berusaha mencoba, silakan ada referensi-referensi lain seperti si Benix, itu referensi yang bagus. Kemudian ada Ellen May ya. Bertanyalah masalah ekonomi secara spesifik kepada pakar ekonomi. Kalau saya ini kan pakar kartu kredit, investasi bodong, dan kadang-kadang kalau di sosmed kita sharing-sharing masalah dunia peranian ya. Tiba-tiba suruh bahas Trump tarif. Tapi saya coba ya, ini dengan bahasa manusia. Jadi teman-teman, apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah Trump ini dia itu kamu ngasih pajak gitu loh. Jadi dia mengasih pajak kepada seluruh negara, terutama negara-negara yang musuh besarnya kan Cina kan. Kamu selama ini masukin barang ke saya kena murah kok kamu narifin kan. Jadi tarifnya itu tarif namanya reciprocal tarif. Jadi setiap ada barang masuk ke sana sebenarnya bukan Indonesia, misalnya kan Indonesia ini kan kena 32% ya. China kena 34%. Sebenarnya ini Trump tarif ini yang kena itu bukan kita. Yang kena itu adalah masyarakat Amerika. Jadi misalnya masyarakat Amerika beli cilok nih ke Indonesia gitu kan. Cilok 1 kintal mungkin 1 juta. Maka karena kena reciprocal tarif itu nanti sampai ke pedagang cilok di Chinatown di Amerika itu kena tambahan 34%. Jadi sengsara dia. Nah, tujuannya apa sih? Jadi tujuannya sebenarnya Trump itu ya sebenarnya supaya barang-barang impor itu menjadi lebih mahal, supaya industri dalam negerinya itu bisa bersaing. Karena selama ini kan ya industri di Amerika itu kan ya labornya mahal apa segala. Nah pertanyaannya itu bisa nggak bersaing ya? Jadi yang paling sengsara ini adalah warga negara US sebenarnya. Kalau kita nggak terlalu. Nah, apa dampaknya? Nah, kita akan lihat ya. Jadi kan ada namanya tarif imbal balik. Nah, kita lihat ya. Selama ini yang kita ini, Indonesia ini ya, penghasilan kita terutama keuangan negara itu ditopang dari yang namanya ekspor. Nah, ekspor terbesar Indonesia itu satu pasti tahu China, itu mitra dagang kita. Nah, tapi Anda harus paham bahwa ekspor terbesar kedua itu ke US. Ekspornya apa? Ekspornya itu kebanyakan paling besar itu kelapa sawit, ya minyak kelapa sawit. Kemudian ada furniture dan kemudian ada tekstil, ya kayak baju, sepatu, apa segala. Nah, bayangkan ketika ada tarif seperti itu, maka harganya itu kan melonjak 34%. Nah, problemnya adalah ini nggak rata, setiap negara itu berbeda-beda. Kayak contoh Singapura itu cuma kena 10%. Maka bisa jadi ini kartel ya kan. Daripada mendatangkan dari Indonesia lebih baik lewat Singapura aja. Indonesia Singapura, kemudian Singapura ke sini 10%. Nah inilah yang ditakutkan oleh bangsa Indonesia ya, ataupun pengusaha Indonesia. Nah pertanyaannya apakah dampaknya ke kita? Jadi kan kalau kita import di Amerika itu apa ya? iPhone. Pasti iPhone itu akan jelas lebih mahal ya. Kemudian teknologi ya kayak gitu ya, Harley. Ya tapi siapa sih yang mau Harley kan? Nah, jadi kalau kita lihat, nah sekarang kita lihat secara dampak apa yang terjadi di luar negeri ya. Kalau negara yang kuat perang balik, kayak contoh Amerika sama China ya kan? Dikasih tarif 54%. Sama China ya udah
kamu juga kalau masukin ke sini, kamu kena tarif 34%. Nah, ini kalau negara-negara yang kuat. Lah, kalau negara-negara yang seperti lemes-lemes kayak Indonesia begini ya lebih baik mengalah sih ya. Tapi kalau kita lihat dari respon-responnya, ya kan kayak contoh nih, dari Vietnam itu langsung merespon siap bernegosiasi. Intinya kan semua itu pada siap ngajak negosiasi untuk diskon tarif ya. Bahkan Vietnam tuh berani, ya udah nanti tarif masuk barang barang Amerika ke Vietnam dinolkan. Nah, tapi kemudian banyak influencer-influencer yang, loh ini Indonesia kok nggak ngapa-ngapain apa segala macam statement. Teman-teman santai aja dulu ya, nggak bisa langsung teman-teman. Kenapa? Respon ya kan. Vietnam ya kan selalu membandingkan dengan Vietnam. Vietnam akan merespon 0%. Itu belum diterima sama Trump dan Trump itu lagi jual mahal. Jadi nggak usah terlalu panik bahwa Indonesia harus seperti apa-apa. Ya memang yang lucu adalah ketika Indonesia kita siap untuk bernegosiasi. Ternyata dubesnya nggak ada, belum dipilih kan lucu kan. Jadi ini yang negara ini kok guyon begitu ya. Tapi ya memang perlu waktu. Intinya nego-nego. Jadi ini sama kayak begini loh teman-teman. Ada investor buka usaha di Indonesia, kemudian dipersulit. Tujuannya apa? Supaya negosiasi. Kamu buka klub malam, dipersulit. Tujuannya apa? Negosiasi. Cuman kalau di Indonesia kan negosiasinya di bawah tangan untuk kepentingan oknum. Kalau ini kan kamu negosiasi dengan Trump untuk kepentingan di Amerika, katanya sih begitu. Nah, dampaknya apa? Ketika ekspor ini mulai terganggu, pasti akan berdampak dengan yang namanya dolar. Dan sudah terbukti ya, dolar ini naik. Dan kalau sudah dolar naik, maka yang terjadi adalah inflasi juga akan naik juga gitu ya. Dan kalau IHSG apa segala, saya mau ngomong tapi saya nggak punya kapabilitas di situ. Kamu tanya yang lain aja lah, kayak si Benedict, Ellen May, ataupun para pakar-pakar yang lain ya. Tapi ketika dolar naik ya artinya barang-barang akan naik, semua akan lebih mahal. Yang terjadi adalah ya kita harus bisa, apa ya kawan-kawan ya, sekarang ini masalah kita di dalam negeri aja sudah bermasalah. Ini kena luar lagi. Jadi ini kita ini posisi ini maju kena, mundur kena ya. Atas kena, bawah kena. Itu yang terjadi. Jadi bagaimana Pak? Apa yang harus kita lakukan? Nomor satu kita harus berdoa. Itu aja yang bisa kita lakukan, berdoa. Yang kedua adalah mempunyai dana cadangan, extra money, dana cadangan. Dana cadangan bisa apapun. Nah, saran saya adalah apa? Perkuat dana cadangan Anda dengan yang namanya kartu kredit yang tidak terpakai. Ini adalah salah satu unsur untuk pengaman. Kalau terjadi apa-apa, Anda mungkin bisa bergerak lah daripada Anda kepepet-pepet. Nah, kesalahan orang itu adalah dia itu selalu mencari utang itu di saat butuh. Harusnya mumpung nggak butuh harus cari. Itulah kenapa saran saya buat teman-teman yang belum ikut kelas Credit Card Revolution, silakan ikut kelas Credit Card Revolution. Kita belajar ilmu persiapan ini. Ketika persiapan sudah terjadi, ya masalah apa yang terjadi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saya tidak bisa berbicara banyak sampai hari ini. Tapi intinya adalah dunia ini sedang berubah dan kalau kita tidak siap dengan perubahan ini, kita akan punah. Jadi saran saya kawan-kawan ya ini, siap-siap, belajarlah ada. Saya pas kemarin liburan itu juga belajar banyak tentang AI apa segala, karena itu yang nanti akan menggantikan kita. Dan kalau kita tidak beradaptasi, ya kita akan punah. Apalagi dengan kondisi perekonomian Indonesia yang wadidaw ini. Nanti saya akan cerita lain waktu tentang apa yang terjadi di Indonesia, tapi sementara itu dulu deh. Semoga ini bisa bermanfaat teman-teman dan hati-hati teman-teman, tetap waspada. Badai pasti akan selalu berlalu dan akan hadir bagian berikutnya yang lebih besar. Yang penting kita siap atau tidak. Sukses selalu.